kami akan melanjutkan bincang-bincang ke Bapak Petrus, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, Pak Petrus. Selamat pagi, Mbak Jinka. Baik, Pak Petrus, ini informasi yang kami dapatkan dari reporter kami di lapangan, ada beberapa lokasi yang belum bisa dimasuki oleh tim evakuasi. Bagaimana Pak sampai saat ini? Baik, Mbak Jinka mengupdate informasi. Saat ini untuk korban meninggal berjumlah 10. 9 korban berasal dari desa Klatanlo dan 1 korban berasal dari desa Duli Pali. Sementara dari 9 desa yang berasal dari desa Klatanlo, 8-nya sudah kami evakuasi dan 1-nya belum bisa kami lakukan evakuasi karena pertimbangan keamanan tim kami karena bangunan sangat rawan untuk runtuh atau gugur. Sudah kami koordinasi dengan Basarnas, akan diberi dukungan bersama Basarnas untuk melakukan evakuasi 1 korban meninggal di desa Klatanlo. Sementara untuk akses, saat ini memang sedikit mengalami hambatan, tetapi semua akses masuk ke desa itu bisa kami jangkau sampai dengan tadi dari jam 2 dini hari sampai dengan saat ini sudah bisa terjangkau melalui tim kami. Jadi demikian informasi sementara Mbak Jinkan. Baik, Bapak, ini apakah sebelumnya memang sudah ada peringatan darurat dari pusat mengenai erupsi Gunung Lewotobi sehingga ada perintah evakuasi mandiri? Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One dan kami masih tergabung dengan Pak Petrus selaku Sekretaris Daerah Flores Timur. Selamat pagi Pak Petrus, masih bersama kami? Selamat pagi Mbak Jinka. Baik, Pak Petrus, ini ada informasi dari reporter kami bahwa ada evakuasi mandiri yang dilakukan masyarakat sejak kemarin malam dan informasinya sampai saat ini belum ada makanan yang bisa masuk ke tempat evakuasi. Dan ini bagaimana Pak dengan makan pagi dan makan siang pada hari ini? Baik, Mbak Jinka, untuk masyarakat itu saya berada di lokasi tadi jam 02 dini hari, itu belum dilakukan evakuasi dari kemarin, karena peristiwa baru terjadi pada jam 00:02. Jadi baru dilakukan evakuasi kurang lebih sekitar jam 1 dini hari dan sampai dengan saat ini. Nah saat ini dalam pantauan kami ada 3 titik posko penampungan pengungsi. Yang pertama di desa Lewolaga, yang kedua di desa Konga, dan yang ketiga di desa Bokang. Nah, untuk yang ada di desa Lewolaga dan di desa Konga itu saya tadi langsung memantau sendiri, itu sudah mendapat distribusi makanan yang dilakukan secara swadaya oleh kepala desa bersama tim kami di lapangan. Sementara posko untuk dapur umum praktis siang ini baru kita bentuk dan mudah-mudahan untuk makan malam itu sudah bisa dilayani dari posko dapur umum. Demikian Mbak Jinka. Baik, Bapak, ini informasi yang kami dapatkan Desa Hikong, Kecamatan Kalikurang ini belum mendapatkan logistik makanan Pak sampai saat ini. Kesulitannya apa Pak? Kalau Desa Hikong itu masuk di wilayah Kabupaten Sika. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sika melalui PJ Sekda Sika. Itu beliau sudah menyanggupi bahwa untuk di seluruh wilayah Sika yang mendapat pengungsi itu akan didukung dan di-backup oleh Pemkab Sika. Tadi sudah dengan Pak Ibu Sekda Sika sudah kami berkoordinasi. Baik, Pak, jarak pengungsian dari gunung ini apakah statusnya aman atau bagaimana Pak? Baik, untuk Gunung Lewotobi sendiri itu levelnya sekarang meningkat dari level 3 siaga ke level 4 awas. Dan ini tentu dari Pemda akan melakukan penetapan status bencana karena saat ini sudah berada pada level awas.
dengan radius bahaya 7 km. Meningkat dari radius bahaya sebelumnya 4 sampai dengan 5 km. Baik, apakah tempat evakuasi sementara saat ini masih dalam radius yang aman? 3 titik evakuasi sementara ini berada di luar radius 7 km sehingga betul-betul aman, baik gempa maupun dampak abu vulkanik. Baik, Pak, informasinya ini kan 10 orang meninggal dunia. Apakah ada kemungkinan penambahan jumlah tersebut? Bisa ada kemungkinan meningkat karena tadi ketika meninjau Puskesmas Boru itu ada korban luka-luka yang memang kritis, ada yang luka bakar bisa mencapai di atas 50%, ada juga luka ringan. Dan saat ini memang jajaran kami, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Ikatan ID sedang melakukan tindakan-tindakan penanganan yang ada di lapangan dan melakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah. Ada berapa banyak, Pak, korban luka-luka tersebut? Data persisnya belum sementara, tetapi belum diketahui. Tapi untuk yang berada di Puskesmas, di atas 50 orang. Baik, Pak Petrus, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.